Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bibarakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin. Baik, kita ketemu lagi. Kalau pada video sebelumnya kita membahas ketentuan haid, sekarang kita membahas darah yang terputus-putus. Baik, langsung kita masuk pada contoh. Jadi nanti keterangannya kita sisipkan pada contoh. Contoh ini bulan Muharram, terserah mau bulan Januari, Februari, yang penting ini contoh, satu contoh saja bulan Muharram. Umpama bulan Muharram keluar darah 2 hari lebih, tapi tidak ada 3 hari ini. Kemudian tanggal 5 keluar lagi sampai tanggal 8 ini. Nah, tanggal 10 keluar lagi sampai tanggal 13, kebetulan ya masih separuh. Nah, seperti ini namanya semuanya dihukumi haid. Jadi mulai tanggal 1 sampai tanggal 12 setengah ini dihukumi haid. Nah, termasuk darah yang termasuk tidak keluarnya darah ini. Tanggal 3 hampir habis dan tanggal 4 ini tidak keluar darah, dia dihukumi haid. Ini menurut qaul Sahbi, seperti video yang sebelumnya sudah saya terangkan. Jadi ketika darah ini berhenti tanggal 1 sampai tanggal 3 ini di sini berhenti, maka dia wajib bersuci dan sholat. Namun setelah tanggal 5 ternyata keluar lagi, maka dia wajib tidak sholat karena keluar darah. Lah yang tanggal 4 tadi gimana? Seperti pada video sebelumnya sudah kita terangkan, jadi tanggal 4 sholatnya ini dianggap zong. Ini kalau menurut qaul Sahbi, ini yang masyhur. Ada pendapat ulama yang tidak masyhur, yakni dhaif, jadi yang tidak keluar darah ini dihukumi suci biasa, bukan haid. Baik, kita lanjut. Nah, di bulan kedua ada haid keluar pas 3 hari. Nah, setelah 3 hari keluar, lah ternyata ini mulai tanggal 4 sampai tanggal 15 nggak keluar. Keluar tanggal 16. Tanggal 16 sampai 18. Ini dihukumi darah fasad. Mengapa dihukumi fasad? Fasad itu artinya darah rusak, bukan haid, bukan istihadah. Jadi mengapa fasad? Karena begini, coba kita bahas. Jadi dia sudah di luar lingkup 15 hari. Nah, mulai tanggal 1, tanggal 15 lah, dia sudah di luar 15 hari. Nah, pada video sebelumnya kita bahas haid itu harus pada lingkup 15 hari. Terus ketentuan yang kedua, masa sucinya itu belum ada 15 hari. Nah, pada video sebelumnya juga dibahas masa suci itu harus antara 2 haid loh ya, harus 15 hari. Nah, baru nanti kalau keluar darah tanggal 19 ini baru haid karena sudah 15 hari. Coba kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ini karena sudah 15 hari maka yang tanggal 19 dihukumi haid darah kalau keluar. Nah, yang tanggal 16 sama 18 ini namanya darah fasad. Darah fasad. Jadi belum dikatakan darah haid. Saya ulangi, mengapa ini dikatakan fasad? Alasannya 2. 1, dia di luar 15 hari dari awal haid. Di luar lingkup 15 hari ini, saya garis ini. Di luar lingkup 15 hari. 2, alasan kedua, dia belum mencapai 15 hari dari akhir haid. Dari akhir haid belum 15 hari kok sudah keluar darah lagi. Jadi di luar lingkup 15 hari dan belum ada 15 hari. Nah, itu alasannya singkatnya. Baru yang tanggal 19 ini sudah dihukumi haid karena sudah ada 15 hari dari akhir haid. Nah, ini penting. Kemudian contoh yang selanjutnya, di bulan ketiga keluar darah 2 hari. Kemudian tidak keluar. Ternyata tanggal 16 keluar. Tanggal 16 keluar. Nah, ini fasad juga. Mengapa fasad? Ya, karena belum ada 15 hari ini dari akhir darah ini, belum ada 15 hari sudah keluar. Dan kebetulan keluarnya di luar lingkup 15 hari. Lingkup 15 hari dari awal haid. Maka dia fasad seperti yang atas.
Nah, begitu. Nah, ini ada keluar lagi, ini tetap fasad. Mengapa fasad? Sebenarnya ini sudah di 15 hari. Coba dihitung dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nah ini. Berarti kan sudah melewati 15 hari. Berarti ini seharusnya darah haid. Tapi mengapa kok tetap fasad? Karena dia belum ada 24 jam. Yang tanggal 18 ini belum ada 24 jam. Karena syaratnya haid itu harus 24 jam minimal. Nah itu. Sudah, kita lanjut pada bulan berikutnya keluar darah. Nah ini darahnya hanya 1,5 hari. Kemudian, nah di sini ada keluar darah. Ini mengapa yang di sini kok dikatakan haid? Nah begini, ini kebalikan yang atas, kebalikan yang atas. Jadi yang di sini ini tidak dihukumi darah haid, tapi ini darah fasad karena dia kurang dari 24 jam. Kemudian sucinya ini sudah sampai 15 hari. Nah, setelah 15 hari keluar darah lagi. Lah kebetulan yang darah di sini lebih 24 jam. Ini ada 3 hari ini. 3 hari. Nah, ini makanya yang di sini haid. Nah, jaraknya yang di sini sudah ada 15 hari. Dan ini yang di sini di luar lingkup 15 hari. Di luar 15 hari dari akhir haid yang pertama, dari akhir darah yang pertama ini. Yang ini bukan haid ini, yang ini bukan haid. Nah, jadi ini kebalikan teori yang di atasnya tadi. Baik, kita lanjut. Nah, ini. Jadi di bulan berikutnya keluar darah sampai 6 hari. Ini nanti kita hukumi istihadah karena di belakangnya. Setelah itu suci. Nah, tanggal 13 keluar lagi sampai tanggal 18. Ini menurut ulama semuanya dihukumi istihadah. Mengapa demikian? Karena sebenarnya ini 1 sampai 6 ini kalau tidak ada darah yang di akhir ini, kalau tidak ada darah yang tanggal 13 terus ini sebenarnya dihukumi haid. Nah, terus kalau darah yang kedua ini masih lingkup 15 hari, sebenarnya ini ya juga masih dihukumi haid. Tapi ternyata darah ini bablas sampai lebih 15 hari. Maka akhirnya semuanya total dihukumi haid. Semuanya total dihukumi kok haid, total dihukumi istihadah, dihukumi istihadah. Ini sebagai kesepakatan ulama. Nah ini dalilnya di sini di kitab Majmu' ini. Jadi silahkan dibaca secara singkat. Saya lanjut. Jadi kalau mau baca silahkan di stop dulu. Kita lanjut. Kemudian yang kedua, tanggal 1 keluar darah 1 hari. Kemudian, nah ini tanggal 3 keluar lagi, tanggal 5. Lah ini berarti keluar suci, keluar suci, keluar suci, keluar suci. Apa ada yang seperti ini? Ya mungkin ada atau tidak saya nggak tahu. Yang jelas keterangan dalam kitab ada seperti ini. Nah, nanti kalau umpama hanya seperti ini, sebenarnya ini semuanya dihukumi haid. Tapi kebetulan lah kok malah di luar 16 hari keluar lagi. Keluar lagi. Lah akhirnya semuanya total dihukumi istihadah. Semuanya total dihukumi istihadah. Nah, sekarang yang menjadi pembahasan kita adalah yang bulan terakhir dan bulan sebelum terakhir ini mengapa kok dihukumi istihadah padahal yang di atas ini ada istilah darah fasad. Jadi bedanya begini. Kalau yang di atas itu masa sucinya sampai menemui 15 hari. Coba dilihat ya. Jadi masa sucinya ini, contohnya di bulan Safar ini, dia mulai tanggal 4, masa sucinya sampai 15 hari. Setelah itu keluar lagi di luar lingkup 15 hari keluar darah. Kalau ini kan enggak. Nah ini coba di bulan Jumadil Ula ini. Ini masa sucinya hanya tanggal 12, tanggal 13 masih lingkup 15 hari keluar darah lagi. Nah, termasuk di Jumadisaniah, bulan Jumadisaniah ini. Nah, ini sebenarnya tanggal 14 ini suci, tapi tanggal 14 masa sucinya nggak sampai tanggal 15. Tanggal 15-nya keluar darah lagi. Lah, makanya ini yang menjadikan dia dihukumi istihadah. Jadi kesimpulannya, bedanya ini dengan yang di atasnya adalah kalau di atasnya itu masa sucinya sampai melewati 15 hari. Kalau yang di bawah ini
masa sucinya tidak ada 15 hari sudah keluar darah lagi, makanya malah dihukumi istihadah. Jadi begitu. Nah, ini kalau yang darah fasad ini coba kita lihat dalilnya, silakan kalau yang mau memahami. Jadi ini adalah dalilnya, silakan di-cut dulu atau dihentikan kalau mau memahami. Kita lanjut back. Jadi begitu. Masa suci antara dua darah haid dihukumi haid menurut pendapat yang kuat. Ini sudah saya terangkan tadi menurut qaul Syafi'i. Jadi ini ya, masa suci ini loh, ini menerangkan yang bulan Muharram itu. Jadi masa suci ini dihukumi haid menurut pendapat kuat qaul Syafi'i. Sedangkan menurut pendapat lemah qaul Talfiq atau Laqni bukan haid. Nah, yang di sini tidak berlaku ini qaul Syafi'i qaul Laqni, ya semuanya total dihukumi istihadah. Karena ada kejadian tadi masa sucinya tidak melewati 15 hari. Jadi nah ini. Jadi yang saya katakan masa sucinya melewati 15 hari itu tuh. Ini sumaroat an-niqa'a tamama khamsata asyara. Kemudian dia wanita melihat suci sampai sempurna 15 hari. Lah maka dari itu nanti itu falah khilafah, jadi tidak ada khilaf. Nah, baik demikian dari saya. Kita lanjut nanti pada video setelahnya. Insya Allah kita fokus membahas istihadah. Jadi nanti kalau ini di Jumatil Ula ini dihukum istihadah, nanti headnya kapan? Jadi headnya nanti kita bahas pada video selanjutnya insya Allah. Semoga bermanfaat. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.